Suci Rahayu Sedian Tias, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Angkatan 2018, Kampus Indralaya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Segala pengorbanan telah diberikan oleh segenap rakyat Indonesia untuk memenangkan kemerdekaannya. Negara Indonesia selaku negara merdeka wajar jika memiliki banyak peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan agar masyarakat yang hidup di Indonesia senantiasa hidup dalam keadaan damai dan tentram. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat dibutuhkan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini sangat dibutuhkan agar peraturan perundang-undangan yang diundangkan dapat diundangkan dengan baik dan benar. Sebelum kita memasuki pembahasan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, saya akan sedikit membahas apa yang dimaksud dengan asas. Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Asas-asas peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, asas-asas yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. 3. Asas lain baik yang berkaitan dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maupun hierarkinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas-asas berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi 1. Asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Dan yang ketiga yaitu asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Dan yang keempat yaitu asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut. Yang kelima yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan. Yang keenam yaitu asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi prasyarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh yaitu asas keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Selanjutnya yaitu asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu asas pengayoman, bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua yaitu asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Yang keenam yaitu asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketujuh yaitu asas keadilan,
bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 8. Yaitu asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang ke-9 yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Yang ke-10 yaitu asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir yaitu asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan maupun hierarkinya, antara lain 1. Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. Yang kedua yaitu dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikat baik. Dan yang ketiga yaitu asas tata urutan peraturan atau susunan hierarki peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat yaitu asas lex specialis derogat legi generali dan asas lex superior derogat legi inferiori. Teman-teman, semoga video yang saya buat memberikan manfaat dan informasi lebih mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya Suci Rahayu Sudiartias, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Angkatan 2018, Kampus Indramayu,